pagi. Pagi. Shalom. Good morning. Akhirnya ketemu lagi habis minggu berlalu nih. Gimana kabar teman-teman? Mana enggak ini? Mantap jiwa. Asik. Oke teman-teman, ayo sama-sama kita on cam sama on mic yuk. Biar kita bisa lihat satu sama lain juga nih. Berhubung ini kan kita bisanya untuk sekarang ini kan bisanya online nih. Kalau biasanya kan kita bisa offline gitu, kita bisa lihat satu sama lain. Tapi kan untuk sekarang ini belum bisa ya. Tapi makanya ayo kita sama-sama on mic sama on cam. Kita bisa saling sapa atau kalian bisa sapa melalui via emoticon di chat. Sengaja dibuka gitu mic-nya ada suaranya. Kalau emang nggak mau open cam. Ya saling sapa gitu. Jadi gimana nih? Ini kayaknya ada yang udah PTS, ada yang mau PTS kayaknya, atau ada yang udah selesai gitu. Kalau Kak Kenanya gimana nih kalau sekarang? Kan aku SMK ya, jadi lagi UKK sih, kayak ujian praktek gitu. Oh, udah selesai? Atau Belum. semangat ini. Kalau yang teman-teman lain kalau ada yang kakak atau ada yang PTS juga semangat guys. Kalau Charlon gimana Charlon? Aku masih minggu depan ini, besok ini. Oh, Nggak apa-apa. semangat. Udah prepare kok. Mantap. Saya juga sedang prepare. Prepare apa nih Pak? Udah lulus Pak. Itu ada Juan tuh. Halo Juan, Agatha. Pak, Ya Juan. Pak Elia kok di luar sih? Saya di depan gereja ini. Masuk dong Pak El. Masuk angin Nggak ini. enak. Nangkring di kantor pos Pak. Di kantor satpam. Itu Agatha. Ya. Gimana? Halo, Sama Agatha, dengan gimana nih? Charlinda, sama Kenaya. Dan tes atau sedang apa? Kemarin baru aja selesai ujian. Oh iya? Wah. Berarti sekarang sudah libur panjang loh. Nggak tahu. Iya. Belum, kalau UTS kan belum nih. Kalau udah PAS baru. Oh, UTS ya. UTS tes apa? Tengah ya, tengah PTS semester. ya. Oh iya iya. Masih pada tengah kan. Nanti kita harus bersabar guys. Oke. Jadi teman-teman, tema kita hari ini adalah perspektif positif. Nah, untuk sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersama-sama saat teduh. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari tadi malam hingga pagi hari ini. Sekarang kami anak-anak-Mu berkumpul untuk memulai ibadah kami. Tuhan tolong berkati agar ibadah kami berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Tuhan tolong buka hati dan pikiran kami agar firman yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi teman-teman, untuk ayat panggilan kita hari ini diambil dari Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 yang menyatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Maka dari itu, pada saat ini kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menyembah dan memuliakan Dia dalam kebenaran. Untuk lagu pertama, mari kita menyanyikan lagu yaitu I That Your Cries in Me. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless
To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side, the Savior, He will stay. I labor on in weakness and rejoicing. For in my need, His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. Oh, the chains are released, I can sing, I am free, and not I, but through Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. Oh, the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Oke,
Mari kita teman-teman semua, kita mau berdoa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Mari. Tuhan, Allah Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk ibadah-Mu yang boleh kami laksanakan meskipun di tengah-tengah online ini. Tuhan, kiranya itu tidak mengurangi semangat kami, tapi justru kami boleh dimanapun kami berada, kami tetap bisa beribadah, berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, dan saat ini kiranya Engkau sendiri yang boleh membuka hati kami, sama seperti kami membuka Alkitab kami, dan kiranya firman-Mu itu dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami, menyemangati kami, memberikan kami kekuatan, sehingga kami dapat melanjutkan kehidupan ini dengan terus memikirkan Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bilangan 13 ayat 25 sampai 33 mengatakan, sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu, kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu, dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikianlah juga mereka terhadap kami. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Oke, kita akan sama-sama merenungkan satu tema sebenarnya, yaitu tentang perspektif positif. Nah, ini saya share screen dulu. Oke. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah, Sudah? Sudah atau belum? Sudah, Pak. sudah Pak. Belum kelihatan? Sudah belum? Mestinya sudah kali ya? Oke. Bilangan 13 ayat 25 sampai dengan 33. Ya, terima kasih untuk Agatha yang sudah membacakannya buat kita semua. Nah, teman-teman setuju atau enggak sebenarnya ya? Ini satu buku sebenarnya. Teman-teman setuju atau enggak? Enggak selamanya berpikir positif itu baik sebenarnya. Lucu ya? Kita kan selalu dituntut untuk ayo berpikir positif, ayo berpikir positif. Tetapi kenyataannya tidak selamanya berpikir positif itu baik. Kenapa bisa begitu? Nah, ini satu buku sebenarnya berjudul tentang happy.
Ini dikarang oleh Darren Brown. Darren Brown ini sebenarnya seorang magician, teman-teman. Jadi dia tuh mentalis begitu ya, dan dia ya mirip-mirip Deddy Corbuzier begitulah ya, kalau teman-teman sempat ngikutin gitu. Nah, buku ini berhasil mendapatkan pujian sebenarnya di tengah-tengah gempuran perspektif positif yang berlebihan. Buku The Secret, kalau teman-teman pernah tahu gitu ya, yang ceritanya seperti membawa manusia itu kepada potensi yang sesungguhnya ya. Kok di situ tuh ada yang namanya, kalau teman-teman pernah dengar itu, aktivasi otak tengah. Waduh. Kita punya otak kanan, punya otak kiri. Ini ada otak tengah lagi, gitu kan. Nah, jadi kita tuh bisa mengaktifasi itu dan kita bisa mengendalikan segala sesuatunya yang kita mau bahkan. Nah, sebenarnya diharapkan dengan kita berpikir positif, kita itu bisa seolah-olah ya memperkirakan masa depan kita tuh mau kemana. Jadi orang bilang, ayo kita kudu berpikir positif. Kalau kita berpikir positif, nanti masa depan kita pun akan positif. Tetapi sebaliknya, kalau kita berpikir negatif, mungkin masa depan kita akan jadi negatif gitu loh, sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, buku Happy ini menjelaskan bahwa sebenarnya itu tidak benar yang seperti itu. Nah, Brown sempat mengatakan begini, lebih baik berdamai dengan fakta bahwa itulah dinamika kehidupan. Alih-alih menciptakan gagasan palsu bahwa kita bisa mengendalikan segalanya untuk mencapai tujuan kita. Jadi sebenarnya ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ketika kita mencoba berpikir positif, tetap berpikir positif, bahkan memaksa diri kita berpikir positif, itu menjadi mental health kita tuh jadi kena gitu ya. Sekarang kan lagi ngetren tuh mental health ya. Ceritanya itu jadi toksik di dalam kehidupan kita. Dan ini tentu saja juga ada fakta-fakta lain sebenarnya, misalkan dari beberapa info kesehatan. Nah, ini toxic positivity. Dia menjelaskan begini, selama ini kita terbiasa menganggap bahwa berpikir positif merupakan hal yang terbaik. Siapa sangka ternyata terlalu positif malah merugikan bagi kesehatan mental. Nah, ini yang namanya adalah toxic positivity. Menarik ya teman-teman ya. Ini adalah sebuah penggunaan rasa bahagia dan optimis yang berlebihan dan disamaratakan untuk segala sesuatu. Akibatnya timbul rasa penyangkalan, rasa mengecilkan dan menghapus emosi-emosi manusiawi lainnya. Di dalam kehidupan tidak mungkin seseorang merasa bahagia dan positif terus-menerus, dan ini kenyataan. Ketika kita mencoba berpikir positif, mungkin suatu saat kita akan mengalami satu kejadian yang menurut kita itu adalah negatif. Kita menderita, kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesulitan, kita mengalami bahaya di dalam tengah-tengah kehidupan kita, dan mungkin itu kesannya seperti negatif. Ya ayo kita mari terima itu. Ketika kita merasa sedih, ya sedihlah gitu di dalam Tuhan gitu. Kalau ketika kita menangis, misalkan kehilangan sesuatu begitu ya, menangislah bersama-sama dengan Tuhan begitu. Artinya kita tidak memungkiri kalau seandainya hilang gitu ya, atau mungkin kita mengalami satu bencana tertentu gitu, kemudian kita berpikir tidak apa-apalah, tidak apa-apa. Nah, itu seolah-olah seperti mengerem emosi kita. Sebaliknya sebenarnya yang harusnya terjadi adalah ketika kita merasakan ada sesuatu kejadian yang mungkin menyakitkan hati kita, maka kita perlu mengeluapkan emosi itu. Maka kita perlu mengungkapkan emosi itu. Pasti ada peristiwa ini selanjutnya ya. Pasti ada peristiwa atau pengalaman yang menimbulkan emosi negatif pada seseorang. Sedih, kecewa, berduka, cemas, dan seterusnya. Umumnya, toxic positivity muncul melalui perkataan, masih untung kamu bla 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 bla. Banyak yang lebih menderita dibandingkan kamu. Banyak-banyak bersyukur aja. Lihat positifnya aja, dan seterusnya, dan seterusnya. Seolah-olah ini menuntut kita untuk cepat move on di dalam kejadian negatif yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan ini tidak baik sebenarnya. Kita perlu momen-momen, masa-masa di mana kita mungkin perlu berduka, perlu kecewa, perlu sedih. Dan mari kita sama-sama proses itu di dalam Tuhan. Nah, kalau begitu teman-teman. Lalu harus bagaimana? Bukankah kita harus tetap berpikir positif di dalam kehidupan ini?
Bagaimana kita caranya supaya tetap berpikir positif, tetapi tidak menjadi toksik. Dari dalam teks yang barusan kita baca ini, Kaleb itu memberikan satu cara paling tidak untuk terus berpikir positif sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tetap berpikir positif, tetapi realistis, begitu kan? Tetap berpikir positif, tetapi tetap melihat di dalam kenyataan dunia ini, begitu. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa yang terjadi di bilangan 13 ini, dan kita akan sama-sama menyaksikan satu video, bukan saya yang bikin ya teman-teman ya. Semoga kedengeran ya suaranya ya. Dengan Pak. Dengeran ya. Kitab Bilangan seringkali diabaikan karena memiliki nama yang sangat membosankan. Ya, sangat disayangkan. Dalam tradisi Ibrani, nama kitab ini adalah Bamidbar, yang berarti di padang belantara. Ini adalah sebuah catatan pelajaran epik tentang pengembaraan bangsa Israel melewati padang gurun dalam perjalanan mereka menuju negeri yang dijanjikan kepada Abraham. Nah, perjalanan ini seharusnya hanya memakan waktu sekitar 2 minggu dengan berjalan kaki. Namun kenyataannya, perjalanan ini memakan waktu hampir 40 tahun. Sangat tidak masuk akal. Itu hampir setengah dari umur seseorang. Ya, ini adalah perjalanan berkemah yang panjang yang memiliki berbagai kisah menarik. Tapi, ingatlah bahwa sangat penting untuk memahami latar belakang penulisan kitab ini. Benar. Nah, kitab ini terbagi ke dalam 5 bagian. Ada 3 lokasi padang gurun yang dipisahkan oleh 2 perjalanan yang menghubungkan semua bagian. Padang gurun dan yang pertama adalah Gunung Sinai yang terletak tepat di sini, di peta ini. Dan di bagian kedua, mereka melakukan perjalanan ke suatu wilayah yang disebut Paran. Dan banyak hal yang terjadi di padang gurun Paran. Dan bagian keempat adalah tentang perjalanan bangsa Israel ke Moab. Kitab ini diakhiri dengan sebuah bagian besar yang terjadi di padang gurun Moab, tepat di seberang sungai Yordan dari tanah perjanjian. Melalui semua bagian ini, alur cerita mengalir seperti film dramatis yang mencekam. Nah, semuanya berawal dengan sangat baik. Tetapi kemudian perjalanan ini menjadi sangat mengerikan. Semuanya diakhiri dengan sebuah momen penebusan terakhir, sebuah tindakan anugerah Allah yang mengejutkan. Oke, mari kita ikuti kisahnya. Semuanya berawal di padang belantara di Gunung Sinai. Kita menjadi sangat akrab dengan gunung ini. Ya, jika kamu mengingatnya, Israel datang ke sini setelah dari Mesir. Mereka membuat perjanjian dengan Allah di sini, menerima 10 perintah Allah di sini, dan membuat kemah suci di sini. Mereka berada di gunung ini selama 1 tahun penuh. Lalu, mereka mengadakan sensus untuk menghitung jumlah penduduk sebelum mereka bersiap untuk pergi. Benar. Dan mereka diberi instruksi tentang bagaimana harus mengatur orang-orang ini di dalam perkemahan. Hadirat Allah ada di dalam kemah suci, lalu suku Lewi dan para imam di sekelilingnya. Lalu kemudian suku-suku yang lain di sekeliling mereka. Dan pola ini merupakan sebuah simbol visual tentang bagaimana hadirat Allah ada di tengah-tengah mereka sebagai sebuah bangsa. Mereka diberitahu bahwa apabila awan hadirat Allah bergerak, maka mereka harus bergegas dan berjalan mengikutinya. Ya, tabut perjanjian diangkut oleh suku Lewi yang berjalan paling depan. Kemudian diikuti oleh suku Yehuda dan suku-suku lainnya. Perintah ini juga merupakan simbol bagaimana hadirat Allah yang kudus adalah pemimpin mereka dan membimbing melalui padang gurun. Kita mengawali bagian kedua dari buku ini dengan antusiasme ketika bangsa Israel meninggalkan Gunung Sinai menuju Paran. Allah menyertai mereka, segala sesuatu sudah diatur, dan ini akan menjadi luar biasa. Namun kenyataannya tidak. Setelah 3 hari saja dalam perjalanan, mereka mulai mengeluh tentang rasa lapar dan haus. Bahkan saudara-saudara Musa mulai mencaci maki Musa di hadapan orang Israel. Itu bukan sebuah awal yang baik. Lalu kita sampai pada bagian ketiga, Gurun Paran. Disinilah mereka mengirim 12 pengintai untuk mengintai tanah perjanjian. 2 dari para pengintai itu kembali dan mereka sangat optimis. Tetapi 10 pengintai lainnya sangat ketakutan dan mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka kembali dan berkata, "Kita akan dibinasakan di sana." Lalu mereka memulai pemberontakan. Mereka berusaha menunjuk pemimpin baru yang akan membawa mereka kembali ke Mesir. Pada intinya, mereka menolak untuk masuk ke tanah perjanjian dan Allah menghargai pilihan yang mereka buat. Allah berkata bahwa generasi ini akan mengembara selama 40 tahun dan akan mati di padang gurun. Hanya anak-anak mereka yang akan masuk ke tanah perjanjian. Oke, bagus ya teman-teman ya videonya ya. Jadi jelas ya, paling tidak jadi jelas. Kadang kita bilangan itu kan
kitab yang tidak disukai, salah satu kitab yang tidak disukai untuk dibaca, gitu, karena membosankan dan seterusnya. Teman-teman, bagi teman-teman yang suka bikin video, suka desain-desain, nah ini salah satu tantangan nih buat teman-teman, supaya teman-teman bisa membuat satu video yang menarik, nah seperti ini. Teman-teman bisa menyaksikan secara full di Bible Project ya, Bible Project Indonesia, itu sudah diterjemahkan, sebenarnya ini satu project dari anak cinta Tuhan, anak-anak cinta Tuhan yang sebenarnya dari luar, begitu kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia, begitu. Teman-teman bisa ngecek di sana, semua kitab ada di sana. Teman-teman kalau bingung bisa lihat sendiri di sana, gitu ya. Nah, kita lanjutkan ini. Jadi dijelaskan bahwa sebenarnya mereka dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, begitu ya. Nah, ketika sampai di padang Paran pada saat itu, Musa itu menyuruh 12 pengintai. Nah, sebenarnya Musa ini pengennya pengennya itu langsung ke tanah Kanaan, enggak perlu pakai pengintai-pengintai segala. Tetapi 12 pengintai ini diutus untuk ngecek duluan gitu loh. Tim perintis ceritanya ya. Kalau kita camp itu kan ada tim perintis. Nah, ini tim perintis. 12 orang tim perintis yang ke sana kemudian ngecek sampai di sana. Nah, ketika mereka sampai ngecek di tanah Kanaan itu, awal-awalnya tidak ada kesan negatif sebenarnya ketika mereka itu ada di sana gitu, selama kurang lebih 40 hari kalau nggak salah. Mereka ada di sana berkumpul melihat situasi, bahkan mereka sampai tadi dilihat mereka itu motong anggur begitu ya. Nah, satu ranting yang cukup besar sehingga harus dipikul 2 orang. Begitu loh. Jadi ini sangat buahnya luar biasa. Panennya luar biasa pada saat itu, dan itu memang diperkirakan lagi masa-masa panen begitu, dan mereka tidak ada satu kesan negatif yang dicatat di dalam Alkitab begitu. Tetapi lucunya ketika 12 pengintai ini balik ke tempat Musa, mereka langsung ngomong 10 pengintai yang lain, kita bisa lihat siapa aja orangnya di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 kalau nggak salah. Nah, 10 pengintai ini ngomong yang negatif gitu ya. Pertamanya sih ngomongnya baik. Nah, apa yang diomongkan ini yang diomongkan pertamanya? Oh. Nah, 10 fakta dari 10 pengintai. Ini yang pertama adalah berlimpah-limpah susu dan madunya. Baik ya, luar biasa ya. Ini adalah fakta, dan memang di sana itu di tanah Kanaan itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan sangat luar biasa sehingga panen sendiri itu menjadi satu hasil pertanian yang cukup diunggulkan pada zaman itu. Cuma, nah ini dia, ada cumanya teman-teman. Kemudian mereka mengatakan begini, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu-kubu yang sangat besar. Juga keturunan Enak. Enak ini bukan enak, bukan ya. Tapi ini memang keturunan Enak, namanya keturunan Enak. Telah kami lihat di sana, begitu. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Artinya apa sih? Banyak orang penduduk-penduduk di sana yang luar biasa, dan mereka itu mendiami di sana. Nah, 10 pengintai ini berpikir, loh, sudah ada orang di sana, ada bangsa asli Kanaan di sana. Kalau kita harus ke sana, loh, kita tuh siapa gitu loh? Kita tuh tidak pernah perang, gitu kan? Bangsa Israel seumur hidup tidak pernah perang sebelumnya. Kenapa? Karena terlihat mereka awal-awal diperbudak oleh bangsa Mesir. Mereka begitu keluar kemudian jadi pengembara di padang gurun. Jadi tidak pernah sekalipun mereka itu berperang, begitu. Berperang dengan mengangkat pedang, begitu kan. Kemudian perang-perangan itu tidak pernah, begitu loh. Makanya kalau mereka kemudian berpikir itu di sana banyak orang, terus orang aslinya mau kemana, begitu kan. Nah, teman-teman, apa yang dikatakan oleh 10 pengintai ini sebenarnya benar adanya, gitu. Namun sebenarnya ada maksud jahat yang terpendam di hati mereka. Jadi sampai saat ini yang mereka katakan itu adalah semua fakta. Fakta bahwa memang ada orang-orang asli penduduk Kanaan yang harus mereka usir, begitu. Tetapi sebenarnya teman-teman, fakta yang dikatakan oleh 10 pengintai ini
itu bukan fakta baru sebenarnya. Jadi apa yang dikatakan 10 pengintai ini sebelumnya sudah pernah dikatakan oleh siapa? Oleh Allah sendiri. Jadi Allah sendiri sudah pernah ngomong kepada bangsa Israel. Kita bisa melihat di Keluaran pasal yang ketiga ayat ke-8, ayat ke-17, kemudian pasal 33 ayat ke-3, dan seterusnya. Ada imamat juga. Jadi beberapa kali Allah sudah pernah bilang ke bangsa Israel, di sana ada orang-orang asli penduduk Kanaan. Tapi Allah akan terus menyertai bangsa Israel untuk menduduki ceritanya. Menduduki bangsa ini, menguasai bangsa ini. Lucunya, ini tidak pernah disebutkan oleh 10 pengintai. Yang disebutkan oleh 10 pengintai adalah semua berasal tentang tantangan, nanti ada ancaman ada di sana, nanti ada kekhawatiran, ketakutan, ini bangsa-bangsa luar biasa. Tapi mereka tidak pernah menyebutkan bahwa Allah akan terus menyertai mereka. Ini faktanya. Lalu apa yang dikatakan Kaleb ketika mereka ngomong begini ya, memicu kerusuhan. Nah, fakta yang dikatakan oleh Kaleb adalah kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Apa yang dikatakan Kaleb itu mengulang kembali janji Allah. Janji Allah yang dulunya itu sudah dikumandangkan sebelumnya. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau kita lihat di dalam bahasa Indonesia itu ada kata tidak sebenarnya. Tidak, kita akan maju dan bla 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 bla. Nah, kalau kita ngecek di bahasa aslinya itu tidak ada kata tidak. Tidak ada kata negatif di situ. Jadi sebenarnya Kaleb itu tidak memungkiri fakta yang dikatakan 10 pengintai sebelum ia ngomong. Enggak, dia tidak memungkiri, itu benar kok. Tetapi Kaleb justru lebih jauh lagi memberikan fakta yang lain. Yaitu fakta yang tidak boleh kita lupakan bahwa Allah pun juga berjanji bahwa bangsa Israel akan menduduki dan menaklukkan bangsa-bangsa Kanaan. Nah, teman-teman, selanjutnya setelah Kaleb itu ngomong begitu, 10 pengintai ini tidak terima. Mereka yang punya maksud terpendam itu kemudian ngomong hoax. Ngomongin hal-hal yang busuk. Kalau di dalam LAI itu, di dalam Alkitab terjemahan baru yang kita baca di Indonesia itu katanya kabar busuk. Tetapi aslinya itu adalah evil report. Kalau kita mau ngelihat di dalam bahasa aslinya itu adalah evil report. Artinya adalah mereka itu kabar-kabar yang jahat begitu loh, yang memang punya muatan-muatan terpendam yang memang sengaja untuk mengarahkan bangsa Israel untuk berpikir hal-hal yang negatif. Nah, ini misalnya nih. Yang pertama adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Tiba-tiba mereka bisa ngomong begini. Padahal waktu mereka ngomong ke Musa, mereka tidak ada ngomong begini. Tetapi setelah Kaleb ngomong bahwa Allah akan menyertai kita, 10 pengintai yang lain langsung ngomong, negeri itu makan penduduknya. Nah, ini sesuatu yang tidak masuk di akal sebenarnya, teman-teman. Kalau penduduk itu makan penduduknya, terus bangsa itu gimana bisa berkembang, coba? Semua habis kan ya, penduduknya akan habis semua begitu. Tidak akan ada penduduk asli di sana. Kalau semua makan kan habis lama-lama, tinggal satu doang kan. Yang paling makan semuanya gitu kan. Nah, hoax yang kedua sebenarnya adalah orang-orang raksasa. Nah, di dalam bahasa Ibrani sekali lagi itu disebutkan Nephilim. Nephilim itu mengutip dari Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Ini kalau teman-teman ngecek begitu ya fakta-fakta di dalam Alkitab, ini sangat menarik sebenarnya karena banyak perdebatan tentang Nephilim. Nephilim itu raksasa-raksasa yang luar biasa yang memang muncul begitu di Alkitab gitu. Nah, apakah keberadaannya itu memang sama seperti orang yang kodenya luar biasa atau raksasa yang bagaimana? Itu menjadi satu perdebatan begitu yang menarik sebenarnya. Tetapi yang jelas gara-gara 10 pengintai ini ngomong bahwa ada orang raksasa yang di zaman purba dulu. Ini kan di Kejadian pasal yang ke-6-nya zaman-zaman purba begitu kan. Ini ada orang-orang raksasa dan orang raksasa itu ada juga di bangsa Kanaan, di tanah Kanaan. Coba
Gimana tidak bergetar bangsa-bangsa Israel yang lain, orang-orang Israel yang lain? Jelas mereka akan menjadi ketakutan. Nah, hoax yang ketiga itu yaitu kami seperti belalang. Waduh, teman-teman, mereka menggunakan hiperbola yang berlebihan sebenarnya. Coba bayangkan, kalau orang itu seperti belalang, lah raksasanya gede sak piro, coba. Besar banget. Bagaimana mereka bisa bersembunyi, bagaimana mereka bisa selamat bahkan ketika mereka harus mengintai ke tanah Kanaan dan balik lagi ke Musa. Mungkin mereka tidak akan bisa selamat dengan orang-orang yang seperti ini. Mungkin mereka tidak akan bisa mendapatkan buah yang luar biasa, hasil panen yang luar biasa ketika mereka harus membawanya kepada Musa dan teman-teman yang lain. Nah, lucunya adalah teman-teman, nah ini dia. Mereka itu lebih melihat tanah ini, itu adalah tanah kematian, bukan tanah perjanjian. Ke-10 pengintai melihat bahwa kita tidak bisa menduduki tanah ini. Kita tidak bisa kemudian menyingkirkan mereka, terus kita ada di dalam situ. Tidak bisa. Ini kita justru membawa kita ke dalam kematian. Menariknya, hoax ini berujung kepada netizen-netizen pada zaman dulu itu percaya sama ke-10 pengintai. Menyebar, hoax ini tersebar. Mereka percaya pada hoax, kemudian marah, dan kemudian ngomel. Musa diganti aja, diganti sama pemimpin yang lain, yang membawa kita ke tanah Mesir, balik lagi ke tanah Mesir. Lucu ya. Sudah dikeluarin dari perbudakan oleh Allah, mereka menjerit-jerit kepada Allah, Allah tolong, kami itu pengen keluar, gitu, keluar dari perbudakan ini, dikeluarin oleh Allah, digiring sama Allah, disertai, bahkan mujizat 10 tulah itu dinyatakan oleh Allah, tapi ujung-ujungnya mereka minta balik ke tanah Mesir. Loh, lah piye sih? Mereka mencurigai Allah. Nggak, tanah Kanaan yang kamu sediakan itu membawa kami ke dalam kematian. Aneh ya. Sudah diselamatkan, dinyatakan kuasanya, diiring perjalanannya, tapi ujung-ujungnya malah menyakiti hati Tuhan. Berbeda sebenarnya dengan perspektif yang dilakukan oleh Kaleb dan Yosua. Mereka justru berpikir bahwa Allah akan memegang janjinya untuk memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Janji ini kembali diulang kepada Kaleb dan Yosua. Mereka berpegang kepada janji Allah. Meskipun tanah Kanaan itu banyak yang banyak menghuni begitu ya, karena saking suburnya. Tetapi ingatlah bahwa janji Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jangan sampai kita itu lupa satu fakta, bahwa Allah itu terus memegang janjinya. Dia akan terus menyertai kita. Ini jangan sampai lupa. Begitu loh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ketika kita harus tetap berpikir positif, tetapi sesuai dengan realita kita. Nah teman-teman, saya ingin mengajarkan satu analisa, begitu ya. Mungkin ini beberapa di antara kita sudah ada yang tahu, begitu, yaitu yang dinamakan analisa SWOT. Begitu. Berpikir positif tetapi sesuai dengan realita. Analisa SWOT namanya itu strength, weakness, threat, and opportunity, begitu ya. Ini kebalik ya, threat sama opportunity ini ya. Nah, strength ini berbicara tentang apa yang kekuatan yang di dalam diri kita, pribadi, ya, internal kita. Strength itu kekuatan diri kita. Kemudian weakness itu adalah kelemahan diri saya. Secara pribadi sekali lagi, ini internal diri saya. Sedangkan yang sebelah kanan itu threat dan opportunity, itu faktor eksternal, faktor di luar saya, begitu. Apa sih ancaman yang terjadi di luar sana? Apa sih kesempatan yang bisa saya lakukan di luar sana, begitu kan? Ini sebagai contoh. Strength saya itu kekuatan saya sendiri itu adalah PD, misalkan ya, PD. Kemudian weakness saya sendiri itu adalah saya tuh orangnya suka kecil hati, gitu kan? PD tapi suka kecil hati. Ya bisa jadi ya sih ya.
Kekuatan saya adalah pede. Sedangkan kelemahan saya itu adalah suka kecil hati, apalagi kalau ada orang yang sudah ngomongin saya begitu ya, apalagi kalau ada netizen begitu ya, yang komentar, ih TikToknya jelek banget begitu kan ya, ih make upnya begini begitu dan seterusnya, kemudian kita jadi kecil hati. Itu satu weakness buat kita. Trait kita apa misalkan? Trait kita di luar sana. Ancaman kita di luar sana tuh ya itu tadi, misalkan netizen yang omongannya tuh lidahnya kadang tidak bisa terkontrol gitu ya, yang sopannya luar biasa gitu ya, yang kadang menyakiti kita. Itu trait yang mungkin kita tidak bisa kita kendalikan begitu ya, ancaman yang tidak bisa kita kendalikan begitu. Sedangkan opportunity-nya apa? Oh, opportunity-nya kita bisa main TikTok nih. Nah, misalkan gitu ya. Aku bisa nih ngedit video main TikTok. Nah, kita analisa tuh antara kekuatan, kelemahan diri kita, kemudian kesempatan yang terjadi di luar sana, dan juga trait-nya, ancaman yang ada di luar sana. Nah, itu semua kita gabungkan, kita analisa, dan kita bisa merumuskan kira-kira ke depan saya mau apa. Kira-kira saya itu kira-kira baiknya mau ngapain, mau kuliah apa contohnya begitu ya, atau bekerja apa, atau mau apa yang mau kita lakukan tentang pasangan hidup dan seterusnya, kita bisa analisa ini semua begitu kan. Nah, ini salah satu analisa yang paling simpel yang bisa kita lakukan. Jadi kita tetap akan berpikir bahwa ada potensi-potensi di dalam diri kita yang bisa kita lakukan, yang kita bisa olah, tetapi kita tidak lupa juga memperhitungkan bahwa ada ancaman-ancaman tertentu dan juga ada kelemahan-kelemahan diri kita. Nah, ini paling penting. Sehingga ketika kita berpikir secara positif, itu realistis, ya apa adanya, begitu kan. Nah, teman-teman, saya mau ngajak kita untuk bermain satu games ya. Ini kita akan, saya stop share screen dulu sebentar. Ya, kita akan sama-sama main quizzes. Dan ini Ko Andrew akan share. Ko Andrew akan share ini ya. Share share link ya, sebentar. Mana sih? Kok masuknya dashboard? Oke, nggak apa-apa, coba dimasuk ke situ, kita akan sama-sama main games. Bisa nggak sih? Ada yang kesulitan nggak? Di chat, linknya sudah ada di chat. Kalau teman-teman ragu-ragu, nggak pengen namanya dikenal, silahkan pakai nama lain, boleh. Oh ya, ini sudah ada yang masuk, berarti bisa kan ya? Ini ada 8 peserta sudahan. Dan terus bertambah, ada halo semua. Halo semua, halo. Hey, hey. Halo GN, S, K, Angel, H, Yuswa, Ura. Hanya ada 3 soalnya, jadi bacanya Ura. Gitu. Ada Enfu, Taehyung. ya. Paham. Ada siapa lagi nih? Oh, ikut mainan Ada Caca, ada Ella, ada JJ mungkin ya, ada Kela. Ada yang lain? Ayo, silakan. Saya tunggu. Itu, Pak? Kenapa, Milo? Kodenya, Pak. Oh, kodenya, butuh kode ya. Oke. Ini kodenya sudah di chat ya. Oke, ada lagi. Sudah 34 dari 62. Ini sebenarnya ngecek apakah masih standby atau sudah tidur ya.
Ayo, silakan. Siapa yang mau join? Koin dulu menyediakan Aice bagi 3 pemenang. Loh, keren toh. Aice-nya boleh pilih apa aja, rasa apa aja. Yang ada di Beli-Beli ya, tapi ya. Tidak semua ada di Beli-Beli. Silakan. Ayo. Bagi 3 pemenang akan mendapatkan Aice. Boleh yang durian, boleh kulit durian juga ada. Biji durian juga tidak tahu ada apa ada. Mungkin mau nanam. Terserah. Mau pilih Aice rasa apa aja. Sudah ada 41. Ada yang mau join lagi? Datanya mulai berhenti ini di angka 41. Sudah? Cukup? Ada yang mau join lagi? Oh, 42 masih ada. Ayo. Aice. 43. Badak juga boleh. Ada badak di dalam Beli-Beli ya. Badak cula berapa ini tidak tahu. Ada badak juga di Beli-Beli. Ayo, 43, bertambah lagi. Silakan, 44. Ada lagi yang mau join? Waduh, 46. Masih ada lagi rupanya. Silakan, ada yang mau join lagi? Ayo. Aice. Sudah, dadah ya. Kita mulai ya. Jangan menyesal loh ya. Oke, kita mulai. Ayo. Gampang ya loh. Ini kita main game gampang-gampang. Biasa ini ya, Angel memimpin teman-teman, masih saling menyusul, ada Nat, ada Fiona. Angel masih memimpin. Ayo terus ya. Nah, ini siap menyusul Angel ini ya, ada Fiona juga, Charlene. Angel masih memimpin, tapi masih bisa disusul nih, poinnya sedikit banget sama Fiona. Ayo. Juara 1 dan Charlie juga, Ivana juga. Ayo. Charlie menyusul oleh Fiona. Fiona masih bisa di bawah ini, belum selesai semua. Kita lihat sama-sama. Jangan lupa power up-nya dipakai, sudah dipakai itu. Sudah, belum. Wah, ini siapa ya? Nah, tiba-tiba menyusul, menyundi. Kayaknya masih bisa disusul ini. Ada K.
mereka di juara 1. Ada Salin, ada Fiona, Ivana, Angel, dan seterusnya. Kita tunggu teman-teman yang lain ya. Jawabnya udah cepat-cepat semua ya. Luar biasa. Ini saya close saja. Kathleen, masih lanjut. Ada GN, Taeyong, wah Taeyong ini bisnis ini, ayo balap Taeyong. Ayo main ini apa namanya? Oh Taeyong tiba-tiba kok hilang? Oh ke atas sudah. Main apa tuh namanya? Kalau Korea itu loh. Mana nih? Siapa yang belum lagi? Stop. Him. Tunggu ya. Aluna nih kok maju-maju ya. Oke, sepertinya belum. Jadi tiba-tiba ke atas. Ada Sal tiba-tiba ke atas. Mungkin kalau dia bisa jawab tadi satu pertanyaan bisa naik lagi nih. Sal sama Him. Taeyong. Loh, satu. Tiba-tiba juara 3 dia. Bisa gitu ya. Mana lagi yang belum? Ini masih mau jawab belum? Ayo semangat, semangat. Kita tunggu sebentar lagi ya. 1 menit lagi, 1 menit lagi. Kalau sudah nanti live-nya dimatiin. Ada ALD, Aldrich ya. Ada Aldrich. Bapakmu hijau. Tinggi sopo. Ini saya keluarin ya. Katanya ada aktif. Ayo bapakmu hijau. Bapak hijau. Apa lagi? Ayo Ayo Udah ya. Ini Aldrich dulu. Ayo Aldrich. Aldrich bukan. Enggak tahu. Enggak apa ya. Dari tadi dia menjawab. Kita tunggu ya. Ini bisa nyusul loh ini dia loh. Iya, mungkin dia pakai power up. Nah, ada power up-nya harusnya bisa dipakai. Iya, kelihatannya nih sudah mau selesai. Kita tunggu Aldrich ya. Aldrich ini kurang 1. Woi, jadi juara 1. Oke, kita selesaiin ya. Kita end ya. Nah, ini ketiga
dia juara kita. Oke teman-teman, nanti ketiga teman-teman ini yang merasa dirinya A, ALD, dan Charlene bisa nanti kontak Ko Andrew ya. Kita sama-sama makan Aice. Nah, ini dia. Kita review sebentar ya. Apa tema ibadah hari ini? Jawabannya adalah perspektif positif. Ya, ada yang jawab, aku enggak tahu. Oh, tidak ada. Ini ada yang perspektif negatif lagi ya. Enggak apa-apa. Bacaan hari ini diambil dari Bilangan 13 ayat 25 sampai 33, bukan dari tadi ya. Atau bilangan ganjil. Enggak juga sih. Gitu. Lanjutnya bacaan hari ini mengisahkan perjalanan umat Indonesia. Betul sekali. Umat Israel dong, masa Indonesia. Kemudian sementara ke-12 pengintai menuju tanah Kanaan, di manakah orang Israel yang lain? Di padang gurun Aran. Betul, ini ada yang di Sinai, ada yang ditinggal di Mesir. Iya, masa nol ditinggal di Mesir. Iya, masih di Mesir, dia belum dikeluarin Allah ternyata ya. Ketinggalan ternyata. Nah, dalam bacaan tadi siapakah yang berkata kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya? Itu adalah Kaleb ya. Bukan Yosua, bukan Musa. Kemudian hoax apa? Ini hoax bacanya teman-teman ya, by the way ya. Bukan hoak ya. Ini beda. Itu hoak itu enggak tahu itu. Itu mungkin bahasa Jawa kali, hoak. Yang betul ada hoax. Hoax apa yang disebarkan oleh 10 pengintai? Negeri itu akan memakan penduduknya. Betul. Kemudian jika suatu Anda bla 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 bla, ini panjang ya. Jika suatu saat Anda melihat diri Anda penuh dengan kesalahan dan kelemahan, tetaplah semangat dan optimis karena Tuhan tidak pernah nyerah di dalam hidupmu. Jadi tetap bersemangat meski tidak mudah, tetap berjuang meski sulit, bangkit meski terkadang terjatuh. Dan jawablah pertanyaan ini. Apa tanggapan orang Israel mendengar kesaksian dari 10 pengintai? Mereka itu percaya kepada mereka, percaya kepada hoax itu. Nah, ini sangat disayangkan teman-teman ya. Tidak ada yang capek ngetik sih sebenarnya juga sih sebenarnya. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah kita perlu berpikir positif? Perlu. Wow, ini 42 orang yang sudah menjawab ini. Perlu, tapi harus realistis sambil percaya bahwa Tuhan itu memberkati kita. Wah, puji Tuhan ya, berarti 42 di antara kita itu paham dengan firman hari ini ya. Iya toh? Enggak apa-apa, mungkin yang 3 itu agak ngantuk-ngantuk. Enggak apa-apa, teman-teman. Pertanyaan terakhir lagi. Ya, pertanyaan terakhir dari yang terakhir. Sebutkan kelemahan di dalam dirimu yang tidak kamu sukai. Ini ada beberapa ya. Gampang marah kayak Karus. Ya, ada malas, introvert. By the way, introvert bukan sebuah kelemahan sebenarnya. Banyak pemimpin-pemimpin negara itu introvert. Jadi meskipun kamu introvert, percayalah kamu pun bisa jadi seorang pemimpin, dan itu bukan kelemahan. Itu ada powerful yang luar biasa sebenarnya di dalam diri introvert. Malas, belajar memahami kelemahan ya. Belajar memahami kelemahan. Minder, tidak bisa menggambar. Tidak apa-apa, mungkin kamu bisa di bagian yang lain. Jelek dalam public speaking, sama. Kak Andrew juga dari tadi makanya ngomongnya pating pecotot ya. Penakut, oke. Malas, ada kurang rajin, suka berbohong, tidak pede, kurang pede. Jangan berdosa. Kelemahanmu jangan berdosa ya. Nggak pede, tidak percaya diri, malas, wah, enggak dong. Ini ada yang menjawab gendut. Gendutmu itu bukan kelemahanmu, guys. Gendutmu itu istimewamu kok, gitu loh. Jangan berpikir itu kelemahan. Itu percayalah, perutnya Ko Andrew pun juga melebar, dan itu bukti kemurahan Tuhan. Betul sekali, bukti kemurahan Tuhan. Ya, jangan berpikir itu kedudukanmu, kelemahanmu. Tidak percaya diri, insecure, suka malas, kecil hati, tidak cekatan, malas, kemudian kurang bisa kontrol emosi, gampang emosi, ya, kurang percaya diri, suka minder, takut
mengalami hal baru sama. Kok itu juga susah untuk penyesuaian diri ya. Kurang konsentrasi, ada perfeksionis. Oke, perfeksionis bisa jadi kelemahan, tetapi itu adalah sebuah kekuatan yang juga harus kita perhitungkan, gitu ya. Jangan takut akan kelemahanmu tentang perfeksionis. Kemudian belajar memahami, mirip-mirip. Suka tidak taat saat saya terlalu malas, kurang pede, menangis, mudah mungkin ya, mudah marah, malas, tidak pede, tidak percaya diri, kecil hati, suka mengerjakan semuanya sendirian. Oh, oke. Ini namanya apa namanya? Savior syndrome begitu ya. Enggak apa-apa. Mungkin kamu harus bagi kepada teman-teman yang kamu percaya nih. Lemah iman belum tentu, karena iman tidak bisa diukur begitu ya. Yang bisa tahu adalah dirimu sendiri. Tetapi kalau kamu bisa bilang itu kamu lemah iman, mungkin tidak sepenuhnya bisa dibenarkan begitu. Oke, itu kelemahan teman-teman ya. Kemudian pertanyaan terakhir dari yang terakhir. Sebutkan kekuatan dari dirimu yang kamu sukai. Nah, ini penting. Bisa kuat, tenang dalam menghadapi masalah. Oke, oke, pede sekali, betul sekali. Berarti kekuatanmu adalah pede, nak ya. Kemudian kekuatan untuk bisa membenarkan diri, suka olahraga, rendah hati, optimis, percaya pada Tuhan, komunikasi, menari. Saya bisa dekat sekali dengan anak kecil dalam waktu singkat, tekun, keren, dapat berenang, suka membantu, baik, bisa mengerjakan pekerjaan sendiri, takut, bertanggung jawab, berani, semangat, suka nyanyi, bertanggung jawab, mudah berkomunikasi, mandiri. Kemudian ada bikin orang ketawa. Oke, sekali-sekali bikin saya ketawa, bikin kita semua ketawa. Menarik tuh ya. Saya suka sesuatu hal yang saya sukai, rajin, dan juga mampu mengontrol emosi tersebut agar tidak mengganggu orang lain. Wah, ini emosinya luar biasa. Membantu sesama, oke, menjadi pribadi yang mandiri. Saya selalu bersyukur, berani menegur, bisa berenang, ramah, suka bersosialisasi, never give up, good. Percaya, dapat memainkan drum, oke, itu kekuatanmu yang tidak Ko Andrew punya, ya luar biasa deh. Ingatan yang kuat, many, haha, oke. Rendah hati, gak tahu, pasti ada kekuatanmu. Cuma mungkin kamu perlu eksplor sedikit begitu ya. Menemukan berlian yang tenggelam. Nah, itu dia. Antusias dan kreatif, tenang, kemudian ada juga selalu berpikir positif. Oke, selalu berpikir positif, sekali lagi perlu realistis, dan ini sangat menarik sekali. Tadi sudah beberapa hal kita bahas gitu ya. Nah, teman-teman, ada satu hal sebenarnya yang Ko Andrew pengen singgung. Ada satu kelebihan yang mungkin belum kita sama-sama perhitungkan. Kelebihan itu adalah, kita balik lagi ke ini dia PowerPoint kita. Oke, kelebihan itu adalah ini guys. Nah, kita harus perhitungkan ini. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat ke-28 mengingatkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bahkan ketika kamu ulangan menghadapi UTS, UKK, dan seterusnya. Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini adalah sebuah optimisme yang realistis. Kenapa? Karena ini adalah fakta, teman-teman. Ini adalah sesuatu yang sudah kita alami sebelum-sebelum ini, gitu ya. Ini adalah sesuatu yang kita punya banyak pengalaman kok bersama-sama dengan Allah ketika Allah itu menolong kita. Dan percayalah di masa-masa ke depan, ketika kita menjalani studi kita, sekolah kita, percayalah satu hal, bahwa Allah turut bekerja. Jadi Allah tidak pernah diam, tidak pernah diemin kita, tidak. Tetapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi teman-teman, teruslah berpikir positif. Karena sambil berpegang kepada Allah yang terus giat mengerjakan segala sesuatunya bagi kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita semua, teman-teman ya. Baik, umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama dengan gereja di segala abad dan tempat mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, doa syafaat akan dibawakan oleh teman-teman remaja kita. Lalu kita akan tutup bersama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita mulai doa syafaat kita. Tuhan, terima kasih untuk perekonomian negara yang mulai menang. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur masih diberi kesempatan mengikuti ibadah remaja di GKI Petarangan walaupun masih secara online. Kami bersyukur sebagai remaja boleh melihat dan mengalami perkembangan gereja kami. Saat ini gereja kami sedang membangun gedung Hermon yang nantinya direncanakan untuk kebaktian dan berilah kelancaran dalam pembangunan ini. Bapak kami berdoa untuk dana yang besar yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung Hermon ini. Mohon Tuhan memberkati keluarga-keluarga jemaat dalam pekerjaan mereka dan menggerakkan hati jemaat dan kami sekalipun masih remaja untuk tergerak mengambil bagian dalam persembahan pembangunan gedung Hermon sehingga dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu selama ini. Kami mohon di tengah situasi pandemi COVID, kami tetap dapat belajar dengan baik. Berikan kami semangat untuk dapat belajar sehingga dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Kami juga mohon kiranya Tuhan melindungi dan memberi hikmat kepada orang tua kami, agar dapat membimbing dan mendidik kami. Serta tolonglah orang tua kami dalam pekerjaan mereka agar dapat menghidupi keluarga. Berikan juga kesehatan untuk kami semua yang hadir di sini beserta keluarga kami, agar kami dapat menjalankan aktivitas kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Komisi Remaja GKI Petarangan. Tolong Tuhan hikmat yang daripada-Mu untuk para pengurus Komisi Remaja, agar dapat memiliki ide-ide untuk kemajuan dan pertumbuhan iman kami remaja Kristen, agar lebih dekat lagi pada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami naikkan doa ini hanya kepada-Mu yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan dan berkuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Teman-teman, kita tahu bahwa sesungguhnya Tuhan memelihara hidup kita sehingga kita dapat sekolah, dapat memiliki banyak hal. Karena itu, sepatutnya kita bersyukur dengan memberikan persembahan kepada Dia. Persembahan dapat memasukkan amplop yang berisi persembahan kita ke dalam kotak persembahan gereja di kantor TU dengan diberi tulisan persembahan dari remaja. Atau kita juga dapat menggunakan scan QRIS dengan HP kita. Mari teman-teman, kita memberi persembahan dengan penuh sukacita dan tulus hati. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebab firman Tuhan mengatakan, sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Ibrani 13. Yuk, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan Kau berikan buat kami semua, sehingga kami boleh beribadah meskipun lewat online. Terima kasih Kau memberikan kami hati yang rindu untuk datang dan ikut bersekutu bersama-sama. Tuhan, Kau berkati apa yang sudah kami kumpulkan, apa yang akan kami kumpulkan sebagai persembahan kami, sehingga ini boleh menjadi Kau berkati, menjadi kelebaran bagi kerajaan-Mu di dunia ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami berdoa buat orang tua kami yang bekerja, yang menghidupi kami, Tuhan berkati, dan Tuhan juga memberkati studi kami masing-masing, sehingga kami boleh menyelesaikan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan persembahan dan menyerahkan hidup masa depan kami hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang
kita udah di ujung ibadah nih. Kita kan sekarang mau mengakhiri ibadah kita. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menarik kesimpulan atau menarik pesan dari ibadah kita pada pagi hari ini. Mungkin ada yang mau berbagi pelajaran gitu yang bisa dipetik dari firman Tuhan tadi yang disampaikan sama Pak Andrew. Mungkin dari Charlen. Dari aku nangkepnya, kalau untuk aku pribadi ya, aku harus bisa berpikir positif, apalagi kalau misalnya diaplikasikan ke kehidupan sekarang. Misalnya untuk kedepannya ada ujian atau untuk masa depan, kita harus tetap berpikir positif dan nggak kebawa sama pengaruh-pengaruh negatif gitu, kayak misalnya dari hoax atau misalnya dari kayak omongan orang kayak nanti kalau udah bisa bakal susah. Tapi kan semuanya bakal kita bisa serahkan ke Tuhan. Semua pasti lancar. Jadi kita harus berpikir positif. Itu sih kalau dari aku. Makasih Charlen. Kalau dari aku sendiri sih, kita berpikir optimis saja, tapi berpikir positif ya. Walaupun berpikir positif tuh nggak ujung-ujungnya nggak selalu positif gitu, ada negatifnya juga, tapi kita harus tetap optimis dan menyerahkan semuanya sama Tuhan. Apapun rintangannya yang kita hadapi saat ini, misalkan lagi ujian atau kekhawatirannya, semuanya kita serahin aja sama Tuhan. Itu aja sih. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, lagu terakhir itu mari kita menyanyikan Perubahan Besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Ingin aku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Hidupku bergelar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Ya, mari rekan-rekan sekalian, kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita memohonkan berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih setia Allah dan perjanjiannya mencerahkan masa depan kita. Kiranya kasih penebusan Kristus memulihkan hati dan pikiran kita. Dan kiranya kasih penyertaan Roh Kudus mengiringi langkah kehidupan kita mulai dari sekarang hingga selama-lamanya. Amin. Kiranya hari dunia Allahmu beranugerah dari Sion yang teguh berkatnya pada jalanmu. Nah, teman-teman, sebelum kita benar-benar tutup acara hari ini, apakah ada pengumuman dari pengurus? Oke, shalom semuanya. Aku mau terima kasih pertama buat Bapak Andrew untuk khotbahnya hari ini dan pelayanannya untuk Penatua Ruth.
Sama thank you juga buat teman-teman nih yang WL, multimedia, lektor, dan pendoa syafaat buat tugasnya. Kalau bagi kalian teman-teman yang mau jadi WL nih kayak Charlene sama Kenaya, atau mau jadi lektor kayak Agatha, kalian bisa langsung kontak ke pengurus terdekat ya. Dan aku juga mau terima kasih buat teman-teman yang udah join ibadah hari ini. Jangan lupa minggu depan kita masih ada ibadah lagi, jadi jangan lupa join ya. Thank you semuanya. Happy Sunday. God be with you. Happy Sunday, God be with you. See you next week. Selamat hari Minggu semuanya. Charlene, thank you. Kenaya. Siapa? Selamat hari Turut. Minggu semuanya. Ya, happy Sunday. Sunday. Happy Sunday, everyone. Ya. Oh ya, Agatha, thank you Agatha ya.